Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara ini adalah podcast pertama kali saya, yaitu bersama Bunda Sumarti Andoyo. Nah, kali ini podcastnya kita akan membahas tentang masalah kehidupan sehari-hari yang setidaknya sering kita jalani, sering kita rasakan dan belum ada solusi atau mungkin saat ini masih kita pendam secara diri kita sendiri. Jadi masih penuh di kepala kita. Jadi di sini ada Bu Sumarti Andoyo. Selamat siang Bu Sumarti Andoyo. Selamat siang. Ini untuk baik. Untuk perkenalannya biasanya Bunda Sumi ya. Baik Bunda Sumi, mungkin gini bisa sedikit ya untuk memperkenalkan diri. Ibu Sumi itu Bunda Sumi lebih ke proper kerjaan apa nih yang mungkin bisa dikenalkan? Silakan Bu Sumi. Baik, perkenalkan saya dengan Bunda Sumarti Andoyo, biasa dipanggil Bunda Sumi. Saya seorang inspirator bahagia, saya ibu rumah tangga, dan saya praktisi kesehatan holistik, terleader umroh, kemudian pensyiar Baitullah. Insya Allah siap ngobrol-ngobrol Mas Harto hari ini tentang berbagai macam sisi-sisi kehidupan yang perlu kita gali bersama. Mungkin Bu Sumi tadi sudah ngomong siap ngobrol-ngobrol, lihat wajah saya sudah semakin kusam ya Bu ya. Jadi gini, penuh beban. Baik gini, kita ada acaranya santai dan di sini kita akan membahas beberapa hal yang kita alami sendiri selama berkehidupan rumah tangga. Saat ini saya sudah menempuh kehidupan rumah tangga dari tahun 2010. Alhamdulillah, dan sampai saat ini 2026 sekitar 15 tahun sudah menjalani rumah tangga dan saya memiliki anak 3. Yang itu yang pertama putra dan putri. Itu untuk istri masih tetap 1 ibu. Jadi jangan tambah lagi. Katanya suruh nambah tapi saya nggak berani. Seperti itu. Ini untuk simpelnya nih Bu. Simpelnya saja. Saya butuh saran atau masukan ya. Ini lebih mendalam nih. Seakan-akan saya kurang terbuka atau saya kurang memberikan semua hal yang saya punya, ini merasa masih ada di untuk memberikan. Padahal selama ini saya juga sudah memberikan apapun yang saya punyai atau apapun yang saya miliki. Jadi sudah benar-benar itu Bu. Mungkin bisa sedikit beri masukan Bu antara bagaimana sih untuk menangani keterbukaan dalam rumah tangga. Masya Allah, ini saya bisa melihat dari wajahnya ini banyak hal yang dipendam gitu ya. Gini Mas Harto, jadi dalam kehidupan rumah tangga kita ini kan menyatukan dua kepribadian yang berbeda, dua orang yang dari pengasuhan berbeda, orang tua yang berbeda, terus masa lalu yang berbeda, masa tumbuh kembang yang berbeda. Pastinya ini akan butuh waktu untuk penyesuaian. Di 10 tahun awal pernikahan biasanya gejolaknya masih sangat luar biasa. Setelah 10 tahun ke 15 tahun mulai lebih soft. Tapi softnya karena masing-masing memendam sendiri-sendiri gitu ya. Sulit untuk mengkomunikasikannya. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga sejatinya pondasi utama itu ngobrol Mas, komunikasi. Jadi kalau ada salah satu yang komunikasinya itu mandek, itu akan menjadi problematika yang dipendam, kemudian menjadi bom waktu di suatu hari nanti. Jadi komunikasi ini sangat penting. Nah, ada pillow talk misalnya, ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Kemudian kemudian ngeteh sambil ngobrol. Gitu. Nah, kalau untuk ngobrol enak, ngobrol asik, ngobrol yang clear, itu intinya harus bersih dulu hatinya. Nah, bersih hatinya itu kita harus belajar paling tidak memahami, mengosongkan dulu. Ini saya yang Harto yang masa kecilnya misalnya seperti apa A B C D E F
Dan ini saya ketemu istri saya, jadi saya pengen saat ngobrol saya tinggalkan dulu saya yang dulu. Saya ingin memahami istri saya. Coba gali pelan-pelan. Mas Harto sampaikan apa yang menjadi apa yang dipendam itu disampaikan pelan-pelan. Kok aku merasakan seperti ini, kamu ini. Nah, gitu nanti insya Allah pelan-pelan terbuka. Dan ini tidak instan, Mas. Tidak instan. Nah, anak-anak proses ya. Ya, proses membuka jalur komunikasi, membuka kebekuan, membuka apa yang buntu, yang ruwet itu memang perlu kesadaran bahwa saya harus mengkomunikasikan ini dengan baik. Karena kalau tidak nanti efeknya semakin buruk di kemudian hari gitu ya Mas ya. Baik, untuk jadi gini Bu, mungkin melanjutkan dengan yang tadi konteks dari Ibu, kita mengkomunikasikan. Kita sebenarnya kalau untuk saya sendiri sudah sempat untuk ngobrol atau setidaknya kita berkomunikasi, tetapi pastikan ada hal yang dia ingin memprotek diri sendiri ya, misalnya menyangkal dengan persepsinya dia kan. Beritanya antara saya dan beritanya dia kan berbeda juga ya posisinya. Jadi kebanyakan dia pasti akan menyangkal gitu. Enggak seperti itu, versinya si B aja ikuti seperti ini. Itu hal itu ya, sangkalan dia yang kadang-kadang saya nggak bisa mengcounter. Itu karena ya sejatinya sih cowok itu kan pasti di rumah akan kalem, akan kalah untuk mendamaikan diri sendiri. Mending kita diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya Bu ya. Gimana Bu untuk menyikapi seperti itu Bu? Jadi gini Mas, memang batang otak dari penciptaan Allah sendiri pun, batang otak antara laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat berbeda. Jadi kenapa kita dijodohkan itu kita untuk saling melengkapi, saling kalau di dalam Islam untuk menjadi pakaian bagi satu sama lain. Mas Harto menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Nah, itu yang harus kita pahami. Kadang istri itu memang punya minimal 20.000 kata yang harus keluar dalam sehari. Padahal laki-laki hanya 7.000 kata. Nah, menurut si suami, istri ini sangat menyebalkan, cerewet gitu ya, menyangkal dan lain-lain. Tapi sejatinya itu seorang istri itu hanya ingin didengar. Cobalah begini Mas, kalau saat istri itu menyampaikan A sampai Z kayak kemerutuk gitu ya, keluarnya luar biasa banyak, didengar saja. Kadang istri itu hanya butuh didengar, kadang solusinya itu udah tahu sendiri solusinya apa. Dia hanya butuh didengar. Dengarkan saat dia ngomong. Kemudian kalau misalnya dia itu merasa butuh bahwa suami minta maaf, bilang aja oke, maaf ya. Itu sudah puas banget. Tapi ya itu kadang laki-laki itu juga punya untuk bilang maaf saja. Nah, untuk bilang maaf saja. Tapi sejatinya kalau untuk membahagiakan istri, kata maaf itu sangat-sangat penting Mas. Niatkan untuk membahagiakan istri, walaupun Mas Harto tidak posisi yang salah-salah banget bisa ini, tapi buat memuasin keinginan istri, dah minta maaf aja, beres kok kalau laki-laki mau minta maaf. Ya seperti itu sih Bu. Mungkin saya yang harus banyak minta maafnya, terus harus menerima kekurangan saya, walaupun saya juga kurang begitu merasa bersalah. Tapi nggak apa-apa, ini adalah ini adalah lika-liku namanya rumah tangga kita. Jadi bukan saya ingin membuka aib atau apapun, tapi ini adalah sebuah inspirasi bagi kalian semuanya yang kebetulan juga merasakan hal yang sama. Kita kekar di luar tapi kita lembut di dalam. Pasti ada hal seperti itu juga ya. Oke, jadi gini Bu, mungkin solusi yang terbaik sebenarnya adalah kalau istri punya uang sendiri atau mungkin ada penambahan hasil
sendiri itu mungkin sudah tersolusikan juga ya Bu ya. Istri duwe terus istri duwe kegiatan sendiri terus dia punya, itu kadang-kadang itu juga jadi solusinya untuk mengamankan rumah tangga itu sendiri ya Bu ya. Gitu nggak sih Bu? Ya belum tentu juga Mas, belum tentu juga. Jadi gini, pilar kesehatan hubungan rumah tangga itu banyak Mas. Jadi tidak hanya pilar secara finansial tadi. Jadi pilarnya itu ya sehat spiritual nomor 1. Spiritual. Ya. Okay. Suami dan istri ini harus mengasah spiritualnya bareng-bareng. Ajaklah istri ke kajian, belikan buku-buku yang berisi kajian-kajian spiritual, berikan hadiah yang istilahnya Al-Quran yang spesial untuk ini. Itu nomor 1 pondasi utamanya adalah spiritualnya ya. Sehat spiritual, dua-duanya nggak bisa. Kalau cuma satu saja yang mengasah spiritualnya, sedangkan pasangannya tidak, itu akan timpang juga Mas. Kemudian sehat spiritual tadi, terus sehat secara emosional, harus saling tadi mengkomunikasikan emosinya yang dipendam. Tidak boleh ada yang, kalau kita sudah terkomunikasikan, insya Allah emosionalnya tuh sehat, nggak memendam buruk sangka, nggak memendam sakit hati. Saling percaya gitu ya? Saling percaya, itu bagian dari sehat secara emosional gitu ya. Terus secara fisik juga dua-duanya harus sehat, mengupayakan bareng-bareng, menjaga pola makan, pola tidur, istirahat, pola olahraga. Kemudian ya tadi sehat spiritual, sehat emosional, sehat secara tadi jasmania, terus secara finansial itu penting banget. Mas. Jadi boleh istri membantu ekonomi keluarga asal tidak mengesampingkan, tidak mengorbankan tugas utamanya untuk melayani suami dan anak-anaknya gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya sudah banyak sekali platform, banyak sekali sumber-sumber ekonomi yang tidak harus meninggalkan keluarga. Iya. Tapi kadang itu menjadi dua sisi mata pisau yang ini akhirnya melupakan keluarga. Kalau nanti istri sudah finansialnya lebih tinggi dari suami, kadang merasa lebih. Nah itu yang insya Allah tidak akan terjadi apabila tadi sehat secara spiritual, sehat secara emosional, ya, sehat secara mental juga, itu insya Allah tidak akan terjadi. Jadi pondasinya dikuatin dulu Mas, sebelum nanti ke ekspansi bahwa perempuan ini juga diberikan kesempatan untuk aktualisasi diri, menghasilkan ekonomi gitu. Kalau basicnya belum kuat, kalau akhirnya nanti si istri ini sukses, dia akan ya egonya ya. Kalau saat spiritualnya itu lemah, maka nafsu dan egonya itu akan mendominasi. Tapi saat spiritualnya ini kuat, maka ego dan nafsu itu akan mengecil dengan sendirinya. Baik Bu, jadi pegang 4 poin tadi, kesehatan spiritual, kesehatan emosional, dan kesehatan jasmania. Lalu dan yang terakhir adalah kesehatan finansial kita, yang selalu dijaga tempatnya ini agar menjadi seimbang. Memang butuh proses ya Bu, nggak bisa dalam artian kita lihat, wah bapak dan ibu itu semuanya aman-aman aja berjalan secara tapi ya kita nggak tahu di belakangnya bagaimana seperti itu. Tapi intinya ini sangat membantu dan informatif sekali untuk sesi kali ini. Tapi gini Bu, ada nggak sih Bu yang bisa memberikan penambahan finansial secara mungkin dibilang instan ya, nggak instan ya, semuanya kan hal pasti akan ada prosesnya. Mungkin Ibu ada cara nggak untuk menambah finansial kita secara agar tidak mengganggu keluarga atau mungkin waktu yang saat ini ada? Oh, Masya Allah. Ini yang lagi
hits sekarang ya Mas Apa? Harto, bahwa di dunia digital saat ini semua orang bisa berperan untuk meningkatkan kesehatan finansial keluarganya. Apa itu? Orang desa, orang kota sama peluangnya. Orang berpendidikan sama orang berpendidikan tinggi sama orang berpendidikan biasa saja sama peluangnya di era digital ini. Orang yang pinter sama orang yang biasa saja sama peluangnya. Sekarang Mas Harto sudah paham ya, pasti affiliate itu ada di mana-mana. Iya, Kita bisa jualan tanpa kita nyetok barang, ya kan? Kita bisa memberikan informasi kepada seluas-luasnya orang, dan apabila orang itu memanfaatkan informasi dengan membeli di tempat yang kita rekomendasikan, kita akan dapat fee, benefit, dan itu sudah banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang dari era digital ini bisa menghasilkan, Mas Harto. Saya pun sedang banyak belajar tentang hal itu, karena selama ini saya terjunnya bukan di ranah digital, saya di ranah konvensional, saya di ranah yang langsung terjun begitu. Tapi alhamdulillah support dari suami dan keluarga saya sangat-sangat baik. Jadi insya Allah komunikasi semuanya jalan, tidak ada yang membuat masalah begitu ya. Nah, tapi saat kita memanfaatkan dunia digital ini juga akan sangat-sangat berkontribusi baik bagi kesehatan finansial keluarga. Apa ini Bu yang dikenalkan sama Bu Sumi? Nah, kalau saya karena saya berkecimpung di dunia haji dan umroh juga. Haji dan umroh. Ya, baik. Saya bergabung dengan Nusuk Center. Nusuk Center. Alhamdulillah di Nusuk Center ini saya belajar dari nol bagaimana untuk kita lebih berdaya secara finansial juga, dengan ada kesempatan-kesempatannya baik menjadi agen resmi ataupun menjadi afiliator di Nusuk Center. Apa nih yang dijual nih Bu? Baik, jadi Nusuk Center ini Mas Harto sebuah platform yang ini punya visi yang luar biasa, bahwa Nusuk Center ini ingin semua orang mudah untuk ke Baitullah. Semua orang dengan apapun profesinya, apapun kondisi ekonominya saat ini, ingin Nusuk Center ini punya visi semua orang bisa ibadah di Baitullah. Karena ibadah di sana itu luar biasa sekali ya. Jadi Nusuk Center memberikan layanan platform yang dimana di situ tersedia semua kebutuhan orang mau umroh mandiri, baik. Bisa. Mau pesan visa saja bisa. Pesawat, hotel insya Allah bisa. Ya, mutawif, transportasi di sana juga. Semua, atau paket-paket tambahan city tour yang lain atau wisata yang lain, itu bisa difasilitasi oleh Nusuk Center. Nah, Nusuk Center ini juga membuka kesempatan kita untuk bisa menjadi affiliate. Saat kita mendaftar sebagai affiliate atau agen, kita akan dibantu dengan sangat baik oleh admin, yang kita bisa nanti nge-share gitu guys. Kita cuma nge-share link aja. Ya, nge-share link aja. Saat nanti ada orang mendaftar umroh mandiri atau umroh private atau umroh dengan didampingi biro dengan pelayanan paket umroh, itu secara otomatis kita akan mendapatkan fee itu ya. Ujroh ya saya. Iya, dapat ujroh, dapat fee. Padahal cuma nge-share link aja. Dan Allah itu memberi rezeki itu biasanya didatangkan. Ya, bagi siapa-siapa yang mau bergerak, berusaha. Belajar pasti harus. Ya, jadi kesempatannya tuh bagus banget Mas. Ini ajarin aja istrinya, nanti ajakin main ke kantor Nusuk Center. Jadi nanti boleh saya bantu untuk jelasin bagaimana caranya untuk menjadi agen, bagaimana caranya untuk afiliator saja, itu bisa. Insya Allah itu berkahnya kita dapat, karena saat membantu
orang ke memberangkatkannya. Baitullah. Iya, masya Kita Allah. dapat pahala, dapat fee. Wow, alhamdulillah sekali. Apalagi disuruh berangkat sekalian. Oh, masya Allah. Di Nusuk Center semua bisa, Mas. Insya Allah bisa Insya ya Ibu. Allah. Baik Ibu, ini sangat inspiratif sekali perbincangan kali ini. Jadi saya dapat istilahnya dapat inspirasi juga saat Ibu memberikan solusi dan wejangan tadi. Dan ini juga ada Nusuk Center yang memberikan platform ada paket umroh, paket Umroh mandiri, terus pesawat, pesawat bisa bisa. dan lain sebagainya. Nanti tinggal klik aja di Nusuk Center, nusukcenter.com, itu akan tersedia platform atau fasilitas-fasilitas umroh yang lainnya. Iya. Baik, gitu ya Bu. Iya, jadi insya Allah tersolusikan ya, Mas. Tersolusikan. Lebih enteng sekarang? Ya, ini ada beban yang keluar tadi. Saya semakin ceria, semakin cerah-cerah aja untuk wajahnya. Mungkin karena ada solusi di sini. Iya. Silakan datang di nusukcenter.com untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Baik, kita cukupkan dulu ya Bu. Iya, Ini terima baik. kasih Saya waktunya. sedikit nambahin Oh boleh, silakan apa? Sampai saya belepotan. Baik. Nusukcenter.com beralamat di Jalan Profesor Sudarto nomor 126 Tembalang. Jadi monggo bisa hadir di sini, bertanya-tanya dulu, gali informasi dulu. Insya Allah di sini kita akan menemukan circle yang insya Allah membawa kita lebih dekat kepada Allah dan mendekat pada pintu-pintu rezeki, mendekat pada pintu-pintu Baitullah, begitu Mas Ya, Harto. baik. Dan kita akan mendapatkan ilmu, pertemanan, silaturahmi, dan insya Allah nggak hanya semakin sehat secara fisik ya, Fisiknya, spiritualnya, spiritualnya. tapi juga finansialnya makin Nah, sehat. terima kasih Ibu Sumi, Bunda Sunatri Anda ya yang menginspiratif sekali atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kembali dan semoga kita bisa jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Iya, sampai jumpa di Baitullah. Ya, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh.